Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis ekonomi sektoral yang beranggotakan Dewi Noviana, Hisna Sapti Wulandari, Fahrian Fadila Fahmi, Vega Setia Rahmati Putra, dan Indra Swati Munawaroh. A. Ikatan Sarjana Ekonomi atau ISEI dan Masalah Ekonomi Nasional. Kongres ISEI ke-15 di Malang adalah perhelatan akbar rutin para ekonomi Indonesia. Namun, sayang seperti biasanya agenda utama pertemuan berasal dari pusat lagi. Kali ini ditunjukkan pada pembahasan solusi exit strategi IMF. Pembahasan awal tentang hal ini dimotori Bank Indonesia dengan menghasilkan pro kontra dari para ekonom ISEI sendiri tentang pilihan keputusan pemerintah. ISEI mengagendakan tentang pentingnya pembenahan organisasinya secara internal guna mereposisi kembali peranan organisasi ini agar dapat menjadi organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan visi, misi, dan rencana aksi yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat banyak. Jadi bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat saja. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dan harus ditemukan penyelesaian sebenarnya sangat banyak. Jadi bukan hanya masalah IMF saja. Dalam skala nasional misalnya, adanya masalah kondisi pengelolaan keuangan negara yang memprihatinkan. Karena defisit anggaran tahun depan ternyata masih akan dibelanjai dari utang luar negeri. Dalam skala kedaerahan, misalnya dalam kasus kawasan timur, tentang belum jelasnya arah kebijaksanaan pengembangan di KTI dengan kasus merger Pelindo 2 dan 4. B. Pengaruh konsumerisme terhadap harga menjelang hari raya dan tahun baru. Menjelang hari raya atau Idul Fitri dan tahun baru, umumnya masyarakat melakukan berbagai persiapan yang bersifat konsumtif. Secara ekonomi, akibat utama dari perilaku konsumerisme berlebihan ini adalah timbul gejala kenaikan harga atau inflasi yang tinggi. Inflasi tinggi merupakan salah satu penyakit ekonomi yang paling ditakuti oleh konsumen. Karena inflasi tinggi tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan mereka karena kemampuan beli dari pendapatannya berkurang. Para pedagang melakukan penyesuaian dengan meningkatnya harga jual barang dan jasa. Pertama adalah karena mereka memanfaatkan momen permintaan yang berlebih dari konsumen. Karena memang ketersediaan barang dan jasa yang dijual terbatas. Sedangkan andil dari para pedagang perantara umumnya dikaitkan dengan sistem distribusi yang kurang baik. Akibat kebijakan monopoli atau peraturan-peraturan pemerintah yang tidak jelas. Kemudian, andil dari para produsen terhadap kenaikan harga berlebihan adalah akibat dari beberapa kebijaksanaan produsen sendiri yang hanya ingin mengejar laba. Namun demikian, mungkin yang paling banyak dikritisi sebagai penyebab kenaikan harga yang berlebihan adalah akibat dari intervensi pemerintah dalam menentukan harga dasar atau tarif dari beberapa komoditas publik yang langsung dapat ditangani pemerintah, baik dalam proses produksinya, distribusinya, maupun karena alasan pertimbangan tertentu pemerintah. Di Indonesia sekarang ini, ada beberapa kebijakan penyesuaian harga-harga dari tarif dasar tersebut yang dikhawatirkan akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kenaikan harga karena langsung mempengaruhi kegiatan-kegiatan perilaku ekonomi, terutama produsen. Di antaranya adalah rencana peningkatan harga komoditas bahan bakar atau BBM, listrik, telepon, jalan tol, harga gabah, dan pupuk. Keadaan-keadaan tersebut akan berbeda jika para pengguna terutama produsen atau para pedagang sejak awal sudah mengantisipasi dan secara langsung telah memasukkan unsur harapan kenaikan-kenaikan harga atau tarif yang ditetapkan pemerintah tersebut sebagai biaya dalam rangka mengkompensasi tambahan biaya yang akan ditanggung pada saat harga dan tarif-tarif tersebut dinaikkan. Selanjutnya poin C, masalah kemiskinan dan pemilu. Adalah satu hal yang wajar jika berbagai lembaga politik mengemas strateginya sejak dini untuk memenangkan pemilu. Telah disadari oleh banyak pihak bahwa berbagi upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan cara bantuan dari luar, berupaya pengadaan sumber-sumber keuangan dan pengetahuan, serta mendatangkan tenaga ahli baik dari dalam dan dari negeri.
ternyata bukanlah cara yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan kemiskinan. Kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks karena kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai aspek yang berbeda-beda. Dengan definisi demikian, tampaknya sangat sulit membedakan secara tegas antara masalah, gejala, dan faktor penyebab kemiskinan, karena sangat tergantung dari sudut pandang yang berbeda. Namun ringkasannya, jika diterima apa adanya, hukum lingkaran serta kemiskinan dan Nussschler F. dari Nussschler F. 1996 yang didasarkan pada 3 lingkaran yang saling berpotongan. Maka sepintas seakan-akan kemiskinan adalah masalah takdir. Padahal tentu saja tidak demikian, karena kemiskinan pada dasarnya dapat diupayakan penyelesaiannya, tetapi dengan pendekatan baru yang inovatif melalui metode futuristik dan antisipasi terhadap perkembangan masa depan melalui prinsip belajar dari masa depan. Dalam kaitan itu, sebenarnya lingkaran setan kemiskinan dapat ditemukan solusinya dengan cara menggali pemahaman-pemahaman baru tentang peran nilai-nilai tradisional sebagai basis dalam pengembangan perilaku SDM miskin. Dalam satu aspek, memang peran pemerintah pusat masih diakui sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurangi kemiskinan melalui perundang-undangan dan melalui tindakan-tindakan praktis berupa kegiatan-kegiatan proyek padat karya. Misalnya kebijaksanaan ini umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam menggunakan sumber daya yang ada, seperti SDM, lahan, dan modal investasi. Selanjutnya, organisasi yang dianggap perlu mendapatkan dorongan untuk diperdayakan adalah organisasi-organisasi swadaya yang dianggap sebagai kelompok-kelompok orang yang terorganisir secara formal ataupun informal, yang melalui tindakan dan upaya-upaya bersama mempromosikan kesejahteraan kepentingan produktif para anggotanya, seperti koperasi-koperasi produksi. Upaya yang dapat dilakukan organisasi tersebut adalah berkonsentrasi serta berusaha meningkatnya kemampuan produksi, perdagangan, pemasaran, dan perluasan perjaringan kerja. Korupsi yakni suatu tingkah laku atau tindakan seseorang atau kelompok yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi atau kelompok atau keluarga atau golongan dan tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dengan rohaninya tidak seimbang dan selaras. Korupsi dapat dibenahi melalui pendekatan dua arah, yakni dari sisi permintaan dan penawaran. Strategi dan mekanisme anti korupsi dilakukan diantaranya dengan dua tahapan, yaitu 1. Menetapkan tujuan diciptakannya mekanisme penindakan korupsi. 2. Penindakan korupsi harus dilakukan secara terprogram. Tinjauan ekonomi masalah kelistrikan di Indonesia. Salah satu masalah yang saat ini banyak dibicarakan masyarakat di tengah riuhnya persoalan persengketaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia adalah persoalan adanya penjadwalan pemadaman listrik di wilayah-wilayah yang telah ditentukan oleh PLN. Dengan Inpres 7 nomor 17 garis miring 1979 pada masa Orde Baru, status pengelolaan listrik yang diambil oleh PLN telah memungkinkan PLN tidak lagi hanya bertindak sebagai lembaga penyedia barang publik murah dan merugikan, tetapi juga sudah berhak mendapatkan keuntungan. Namun dengan status PLN sebagai perusahaan
mengembangkan dan memperluas kemampuan usaha produktif, menambah kesempatan kerja, serta dapat mewujudkan terrealisasinya distribusi pendapatan antar umat secara adil. G. Tantangan SDM dalam menghadapi bisnis pasar bebas di era milenium. 3. Ada banyak faktor yang ikut serta menentukan kualitas sumber daya manusia tersebut, namun yang paling penting adalah pendidikan yang bermutu. Menurut teori, ada paradigma yang menerangkan tentang bagaimana peranan pendidikan bagi pembangunan. Salah satunya adalah paradigma yang berorientasi pengembangan SDM dengan arah tujuan jangka panjang, yaitu human growth. Paradigma merupakan suatu paradigma yang membangun SDM dengan sistem pendidikan yang bukan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual serta keterampilan psikomotor SDM saja, seperti pada human capital paradigma, tetapi juga pada pengembangan pribadi yang bermoral, beretika dan mandiri berkat kehalusan rasa dan kebeningan suara hati nuraninya. Harus jelas dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang real dalam perekonomian, baik dalam tataran nasional maupun daerah. Yang jelas dampak negatif tersebut akan terakumulasi dalam 4 indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi semakin tinggi, tingkat pengangguran, dan semakin tidak stabil, hubungan ekonomi negara dan daerah, kebijaksanaan ekonomi kita baik di tingkat makro maupun mikro hendaknya tidak terlalu didasarkan pada pendekatan-pendekatan yang dibuat dan dilakukan oleh bangsa lain. Kerangka umum dari kebijakan atau strategi yang harus dan dapat kita lakukan bersama adalah kita harus sadar bahwa pasar domestik adalah pasar ekonomi paling nyata dan potensial dapat dimanfaatkan bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan strategis. Dampak negatif doktrin ekonomi perang. Pertama, pemerintah sejak dini sudah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang paling rawan akibat krisis perang tersebut dengan cara melakukan koordinasi antara kelembagaan, baik lembaga pemerintah, dunia usaha, maupun sektor keuangan, kemudian merancang dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk menyusun beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dapat segera ditempuh serta sekaligus mengawasinya guna mengurangi dampak negatif perang tersebut. Kedua, bagi dunia usaha, mereka harus mampu untuk melakukan efisiensi usaha dengan menetapkan standar manajemen usaha yang baik. Jika keadaan semakin sulit agar tidak bangkrut, maka pengusaha dapat menerapkan secara bertahap. Ketiga, terhadap lembaga-lembaga keuangan terutama perbankan yang selama ini lagi bermusim semi, agar semakin intensif lagi dalam menjalankan fungsi-fungsi intermediasinya. Keempat, bagi masyarakat umum, terutama para konsumen, kiranya merak prihatin dan nasional dalam melakukan konsumsinya, diantaranya menghindari perilaku boros. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 6. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kami jelaskan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.